Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel, Mak Kuliah di Jepang channel. Hi guys, good morning. Ohayo gozaimasu. Jadi guys, sebenarnya kita tuh pengen pengennya buat video setiap hari ya guys, supaya banyak informasi yang bisa kamu dapatin. Tapi berhubung kita juga penelitiannya padat banget, sambil juga kita ngurus anak tentunya, jadi memang kita nggak bisa upload tiap hari. Jadi ada beberapa teman yang nanyain ini, nanyain itu, nanyain info ini, banyak deh pertanyaan. Tapi nggak bisa kita buat semua videonya ya guys, kadang-kadang jawab seala kadarnya. Tapi aku mau cerita sama kalian beberapa perbedaan, karena aku penelitiannya di science, jadi aku mau bahas-bahas sedikit sama kalian beberapa perbedaan yang aku rasain selama ambil S1 S2 di Indonesia dengan aku sekarang ambil S3 di Jepang mengenai penelitiannya. Yang pertama mungkin yang paling sangat mencolok adalah fasilitas pendidikan, fasilitas penelitian gitu ya guys. Jadi karena aku kimia, waktu dulu aku S1 itu aku ambil bidang penelitian itu kayak applied science-nya itu di environmental science, bio plus biochemistry gitu ya. Nah, alat yang aku pakai itu namanya AAS. Nah, ketika aku melakukan penelitian, jadi kampus aku itu nggak ada alatnya guys. Jadi aku terpaksa waktu itu ke dinas apa gitu ya yang punya alat itu. Nah, ketika aku juga S2 juga sama, ketika aku penelitian itu pakai IR gitu ya. Nah, sebenarnya di kampus aku itu ada IR-nya, tapi IR-nya ada tapi dia di fakultas yang berbeda. Nah, itu cukup sulit kalau kita mengerja sendiri, kita urus suratnya agak ribet ya. Kemudian juga maka akhir-akhirnya beberapa sampel aku itu pakai waktu itu GCMS, kemudian pakai IR sama pakai SEM. Nah, akhir-akhirnya yang terjadi adalah aku penelitian itu sampelnya itu dikirim guys ke tempat yang ada alatnya itu. Jadi kayak beda provinsi gitu, kayak aku disebutkan harus ngirim ke provinsi lain gitu ya. Terus kalau IR-nya ke kampus lain yang punya alat itu. Nah, itu sih kendalanya waktu itu ketika penelitian. Nah, begitu juga waktu itu aku aplikasinya ke antibakteri gitu ya. Nah, sama kejadiannya. Jadi karena di lab kita itu nggak bisa gitu, kemudian kalau kita mau kerja di lab orang, kita tuh harus ngurus surat izin segala macam, ini itu ribet pokoknya ya. Akhir-akhirnya itu yang di kampus ada beberapa analis dia yang mau mengerjakan misalnya penelitian si A gitu kan, lalu ada bayarannya gitu. Jadi agak sulit gitu ya, kita tuh kayak apa, kita bisa ngerjainnya. Kalau aku kan karena dulu biokimia juga waktu S1, jadi sebenarnya kalau ngerjain kayak antibakteri, anti jamur gitu-gitu, aku tuh masih bisa ngerjain karena memang S1-nya aku walaupun di kimia tapi juga di biokimia. Jadi ngisolasi jamur, ngisolasi bakteri itu waktu S1 gitu sih kerjanya dulu gitu. Tapi karena di lab kita itu alatnya nggak selengkap-lengkap itu banget, akhirnya kita harus ke lab lain. Di lab lain itu ngurus suratnya lama banget, atau bisa juga kita minta kerjaan tapi bayar sekian kayak gitu. Sebenarnya nggak worth it gitu nggak sih? Nggak tahu ya kalau di tempat kamu gimana. Jadi itu pilihan-pilihan seperti itu yang kadang-kadang buat agak sulit gitu. Sama juga kalau ngukur IR-nya gitu kan, pengen ngerjain sendiri tapi ya nggak bisa. Jadi kita harus tuh ngirim ke kampus lain yang punya alat itu ya. Yang ngerjain siapa ya? Analisnya. Jadi kita dapat data aja. Itu sih yang terasa gimana banget gitu ya. Nah, ketika aku misalnya kuliah S3 di sini, nah yang begitu tuh nggak ada. Jadi aku kan di daerah Shikoku. Shikoku ini kan jauh sih dari Tokyo, dari Osaka itu jauh, dari Kyoto jauh. Lumayan jauh sih gitu kan.
Tapi di Shikoku ini, kampus kami ini termasuk di Shikoku ini termasuk kampus yang besar gitu kan. Nah, alatnya itu lengkap guys. Jadi kalau kayak aku sintetik organik gitu kan, ya udah alat NMR-nya tuh ada. Jadi aku ngerjain penelitian di lantai 3, alatnya di lantai 2. Jadi setiap aku ngerjain ada alatnya, setiap aku ngerjain ada alatnya. Jadi bisa setelah aku kerjain itu langsung aku ukur gitu, langsung aku dapat hasilnya, aku kerjain sendiri, aku analisis sendiri. Jadi gitu. Jadi fasilitasnya lengkap. Dan gitu juga ketika misalnya ini kan anti fungi gitu ya. Nah, di lab aku itu nggak ada, karena memang dia lab sintetik, jadi kayak autoclave dan lain-lain itu nggak ada. Yang alat-alat perintilan gini-gini tuh nggak ada gitu yang untuk anti fungi gini, untuk aplikasinya gitu ya. Setelah sinyalnya disintesis kan aplikasinya. Nah, aplikasinya itu ya ini kayak anti fungi ini. Nah, di lab aku tuh nggak ada, tapi ini kayak ada integrated science centernya gitu. Nah, di sini tuh ada semua alatnya. Jadi ini di lab lain. Dan ini itu sistemnya, aku nggak perlu ngurus surat lagi, misalnya masukkan dari sana, ngurus surat ke sana gitu-gitu. Itu nggak perlu ngurus surat lagi, nggak perlu ngurus surat apa-apa, walaupun berbeda lab. Nah, tapi karena di sini ada profesornya sendiri yang punya lab ini gitu kan. Profesor kan itu ada beberapa asosiat profesor, ada profesornya gitu. Nah, yang profesornya itu ada, jadi ketika aku ngerjain sintesis sama profesor pembimbing aku, tapi yang ini nih profesor yang punya lab ini nanti bukan profesor pembimbing aku, tapi aku aplikasinya di lab dia gitu ya. Nah, aku nggak perlu izin-izin terlalu gimana gitu kan, pokoknya dikenali sama yang udah sering juga kerja di sini. Nah, kompensasinya itu kalau misalnya ada aku yang nggak ngerti tentang ini, walaupun sensei ini bukan pembimbing aku, yang bertanggung jawab atas lab ini, yang punya lab ini, walaupun dia bukan pembimbing aku, tapi kalau aku ada kendala, aku biasanya diskusi sama dia. Misalnya, sensei ini gimana, apakah misalnya kontaminasi atau apa segala macam, atau ada bakteri yang atau ada jamur yang misalnya yang udah habis semua, misalnya kontaminasi harus ganti jamur baru segala macam. Pokoknya diskusi sama dia tentang penelitian aplikasinya ini, diskusi sama dia. Walaupun beliau bukan pembimbing aku. Nah, kompensasinya buat beliau apa? Karena aku mengenai penelitian ini diskusi sama dia untuk aplikasinya, kompensasinya sama beliau juga di kepenulisannya juga kan itu juga beliau adalah advice gitu ya kan, sama pengerjaannya juga beliau advice gitu kan, membimbing juga walaupun bukan pembimbing aku gitu ya. Nah, kompensasinya buat dia itu nanti di jurnal ada nama beliau karena beliau berkontribusi untuk penelitian aplikasinya kayak gitu. Nah, jadi memang jadi karena fasilitas yang lengkap, alat yang lengkap, penelitian itu bisa cepat selesai guys. Kalau sintetik sama kayak aku ini kan mesti banyak senyawa yang disintesis, itu berapa lama ngesintesisnya, dan setiap sintesis itu kita uji NMR-nya apakah senyawa yang kita sintesis udah jadi gitu kan. Nah, kondisinya kalau misalnya kita di Indonesia itu harus kita kirim dulu kemana gitu ya. Nah, tahu ya pengiriman gimana, teman-teman yang mak-mak yang sering all shop pasti tahu deh berapa lama di perjalanan gitu ya kalau pakai ekspedisi. Jadi kalau kita kerjain sekarang, kita kirim ekspedisi bisa berapa lama, kemudian nunggu lagi senyawa kita itu antri kan untuk dikerjain analisnya di tempat yang ada alatnya. Jadi itu tuh buat makan waktu yang agak lama kayak gitu. Nah, kalau di sini kita bisa melakukan, misalnya katakanlah kita penelitian, bisa nanti misalnya nulis paper, bisa Q berapa gitu kan. Nah, itu tuh alatnya lengkap, jadi aku nggak perlu ngirim, yang penting aku rajin kerjain, terus diskusi sama sensei terus. Kalau misalnya ada kendala juga diskusi sama sensei, jadinya aku tidak perlu kirim kemana-mana, jadi waktunya itu lebih singkat. Jadi fasilitas sih ya yang ini ya, semoga kedepannya setiap negara punya plus minus. Aku tetap cinta Indonesia, tapi semoga suatu saat fasilitas penelitian kita juga ada pemerataan, misalnya kampus-kampus nasional, setidaknya kampus-kampus nasional yang di Sumatera bisalah alat dan bahannya itu apa ya, lengkap gitu ya. Jadi kalau kita mau ngerjain penelitian, kita nggak perlu nunggu waktu yang lama, harus kirim ke sana kemari. Jadi agak sulit kalau misalnya kita mau penelitian
untuk jurnal-jurnal Q sekian itu dalam waktu yang tidak terlalu lama itu agak sulit gitu. Jadi sekian ya guys untuk diskusi kita pagi ini. Assalamualaikum, thank you for watching. Kalau ada yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.